Sebentar itu bulannya 300-400 lancar bertahun-tahun. Oke, baiklah anak-anak sekalian. Sekarang kita akan memasuki materi baru dari bab 1 materi 7, yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Semoga materi ini bisa kalian kuasai dengan baik. Mari kita lanjutkan materi kita. Anak sekalian, perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai lingkup atau skala. Dalam lingkup yang sempit, perubahan ruang dan interaksi ruang dapat terjadi antara desa dengan kota, dan dalam skala luas dapat terjadi antar negara dan antar benua. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang dalam lingkup desa dan kota telah menimbulkan berbagai pengaruh bagi desa maupun kota. Di Asia dan benua lainnya, perubahan ruang terlihat dari adanya alih fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian dan pemukiman, serta dari pertanian menjadi pemukiman, dan lain sebagainya. Bisa jadi dari lahan pertanian menjadi perumahan atau pemukiman, dari lahan pertanian menjadi pabrik atau industri. Di Eropa, perubahan tersebut telah berlangsung lama dan meningkat saat revolusi industri. Nah, ini kalian bisa lihat peta perbandingan penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dan pedesaan di Asia. Coba kalian tebak kira-kira banyak mana penduduk yang tinggal di desa dan tinggal di kota. Baik, kita lanjutkan. Di Asia, perubahan ruang terlihat dari alih fungsi lahan. Sekitar 50% lahan di Asia telah berubah menjadi wilayah pertanian. Banyak daerah di Asia berubah menjadi daerah perkotaan. Perubahan tersebut mendorong terjadinya interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota. Sebagai contoh, pada tahun 2015, sekitar 47% penduduk Asia tinggal di daerah perkotaan. Mengapa demikian? Coba jelaskan. Silakan kalian mencari sumber yang ada, baik melalui buku maupun melalui internet, melalui handphone atau laptop kalian. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, inilah jawabannya. Ada sejumlah faktor yang mendorong penduduk desa di Asia pindah ke kota. Yaitu bisa jadi itu alasan ekonomi, seperti makin terbatasnya lapangan kerja di desa, dan faktor lainnya seperti konflik atau pertikaian, pertentangan antar warga, antar desa. Juga bisa terjadi karena bencana alam, misalnya tanah longsor, gunung meletus, banjir, angin topan, dan lain sebagainya. Juga ada faktor karena terbentuknya gurun dan intrusi atau masuknya air laut ke arah daratan. Itulah anak sekalian yang menyebabkan atau yang menjadi faktor pendorong penduduk desa di Asia pindah di kota. Tentu masih ada faktor-faktor yang lain. Ayo coba kalian temukan.
Interaksi keruangan antar desa dan kota di Asia dan benua lainnya telah berdampak secara ekonomi, sosial budaya, politik, dan pendidikan. Antara lain, makin beragamnya orientasi mata pencarian dari yang hanya berorientasi pertanian, berkembang menjadi industri yang memanfaatkan hasil pertanian. Yang kedua, makin meningkatnya produktivitas pertanian dan adanya teknologi tepat guna atau cara bertani yang lebih maju. Ketiga, makin baiknya sarana transportasi antara desa dan kota, sehingga memperlancar mobilitas penduduk maupun barang dari desa ke kota atau sebaliknya. Budaya kota biasanya masuk ke desa, baik dalam cara berpakaian, bahasa, seni, dan sebagainya yang tidak selalu sesuai dengan budaya desa. Berkembangnya media massa membuat warga desa semakin melek dengan isu-isu politik yang sedang berkembang, sehingga kesadaran politik warga desa terus meningkat. Makin banyaknya guru dan sekolah dibangun di desa, sehingga tingkat pendidikan di desa juga meningkat. Bagi kota, desa memiliki peran yang sangat penting. Interaksi keruangan antar kota dan desa membawa pengaruh terhadap kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik di kota. Adapun pengaruh tersebut sebagai berikut. Coba perhatikan 3 gambar berikut. Ini sedikit menggambarkan tentang pengaruh perpindahan penduduk dari desa ke kota, sehingga di kota akan menyebabkan setidaknya 3 hal berikut. Oke, kita lanjutkan, Nana. Secara ekonomi, kota memperoleh sumber daya dari desa, baik berupa sumber daya manusia, berupa tenaga kerja, maupun sumber daya alam berupa hasil pertanian atau hasil tambang. Penduduk desa yang bekerja di kota sebagian tidak menjadi penduduk kota yang sukses, dan sebagian menimbulkan masalah kemiskinan di kota yang tampak dari adanya pemukiman kumuh, seperti yang kalian lihat di gambar yang tengah tadi. Ini disebabkan karena banyak penduduk desa yang pindah ke kota tidak berbekal dengan keterampilan yang memadai, pendidikan yang cukup, sehingga tidak mampu bersaing dengan penduduk kota lainnya. Yang ketiga, kota dihuni oleh penduduk pendatang dari desa yang sebagian masih mempertahankan budaya atau cara hidup di desa. Seperti yang kalian lihat dalam gambar yang paling kanan tadi. Walaupun mereka tinggal di kota, tapi mereka masih mempertahankan budaya-budaya dari desa. Baik itu berupa keseniannya, yaitu tari-tarian, bisa juga budaya-budaya seperti kenduri, kerja bakti, atau gotong royong, ya, yang memang di kota ini sudah terlihat langka, namun di desa masih berlangsung sampai saat ini. Dan lain sebagainya. Kalian pasti bisa menemukan lagi hal-hal yang terjadi atau yang timbul karena perpindahan penduduk desa ke kota. Ayo coba kalian temukan lagi. Pengaruh antar negara dapat berupa pengaruh ekonomi, sosial budaya, dan politik. Adapun pengaruh tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh terhadap kehidupan ekonomi. Interaksi antar ruang terjadi karena adanya kebutuhan yang salah satunya adalah kebutuhan
akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara. Kita pernah belajar anak sekalian di kelas 8 tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau. Kurang lebih sama mengapa terjadi perdagangan tersebut. Demikian juga di dalam dunia internasional terjadi perdagangan internasional. Salah satu sebabnya adalah kebutuhan manusia yang berkembang semakin banyak. Seringkali kebutuhan tersebut tidak bisa dipenuhi oleh negara tersebut, sehingga memerlukan barang-barang yang dibutuhkan dari negara lain, dan sebaliknya. Negara yang memasok kebutuhan tersebut memperoleh keuntungan ekonomi dari barang jasa yang dipasoknya. Ya, misalnya bisa berupa devisa dan lain sebagainya. Bukan video, filenya kecil ya, jadi Bisa juga menambah lapangan kerja, mengurangi pengangguran, juga bisa mengurangi kejahatan. Karena adanya lapangan kerja, akhirnya mendapatkan gaji, sehingga orang tidak terdorong untuk melakukan kejahatan di suatu negara, dan lain sebagainya. Kalian bisa melanjutkan sendiri dengan mencari referensi dari tempat-tempat. Oke, anak sekalian, inilah akibat dari perubahan antar ruang, interaksi antar ruang dalam bidang ekonomi, yaitu terjadinya ekspor dan impor dari satu negara ke negara lain. Nah, ini tentu saja transportasinya untuk mengantar barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua adalah pengaruh di bidang kehidupan sosial. Interaksi sosial antar manusia yang memiliki kehidupan sosial berbeda kemudian terjadi. Interaksi tersebut dapat terjadi dengan saling bertemu atau melalui media komunikasi. Kehidupan sosial dapat berubah karena adanya pengaruh dari interaksi tersebut. Sebagai contoh, adanya wisatawan dari negara lain yang datang ke Indonesia. Nah, anak sekalian, di dunia modern sekarang, pengaruh sosial tidak hanya terjadi ketika seseorang bertatap muka. Di era globalisasi, di bidang komunikasi dan seseorang bisa berkomunikasi dengan orang yang jaraknya sangat jauh di daerah lain, bahkan di negara lain, bahkan di benua yang lain melalui media sosial. Yang kalian bisa lihat ada Instagram, ada Facebook, ada Line, ada WhatsApp, dan lain sebagainya. Bahkan kadangkala kita bisa berkomunikasi dengan orang di tempat lain yang sangat jauh tanpa kenal terlebih dahulu, tanpa bertemu dengan orang tersebut. Ya, tentu saja ini ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Coba kalian cari apa dampak positif dan dampak negatif yang terjadi jika kita berkomunikasi dengan orang lain yang sebelumnya belum pernah kita kenal di dunia nyata, tapi kenal di dunia maya. Ya, seperti ini. Jadi sebenarnya dalam gambar ini melukiskan anak sekalian bahwa kalau kita kenal dengan seseorang yang ada di dunia maya, sebenarnya orang itu gelap. Gelap diartikan tidak jelas. Orang itu sebenarnya siapa? Belum tentu apa yang ada di foto, di gambar, itu adalah dirinya sendiri. Ya,
Ya, ini salah satu alat untuk berkomunikasi di zaman yang modern sekarang ini. Yang selanjutnya anak sekalian adalah pengaruh terhadap kehidupan budaya. Saat ini interaksi antar ruang tidak hanya bertemu secara fisik melalui tatap muka. Media transportasi dan komunikasi membuat interaksi ruang dapat terjadi lebih intensif. Kondisi ini membuat interaksi antar masyarakat dengan budaya yang berbeda semakin sering terjadi. Kemajuan teknologi transportasi juga mendukung terjadi interaksi budaya secara langsung melalui pertemuan antar masyarakat dengan budayanya secara fisik yang lebih sering dibandingkan dengan zaman terdahulu. Kemajuan teknologi komunikasi sangat mendukung interaksi budaya secara tidak langsung. Ketika zaman dulu alat-alat transportasi seperti ini, seseorang akan bisa mengenal secara fisik bertatap muka, tapi tentu dalam jangka waktu yang lama karena alat transportasi ini cukup lambat. Kalau kita ingin bertemu dengan saudara kita yang berjarak jauh, maka bisa kalian bayangkan kalau seandainya dari Surabaya ke Jakarta menggunakan delman atau menggunakan becak atau sepeda ontel, berapa lama dan betapa capeknya. Namun kalau sekarang menggunakan alat transportasi modern semacam ini, seperti ini, dalam jangka waktu beberapa menit atau beberapa jam, kita bisa bertemu dengan seseorang yang berjarak sangat jauh dari tempat. Selanjutnya, pengaruh terhadap kehidupan politik. Sistem pemerintahan dan sistem demokrasi yang dipilih banyak negara saat ini adalah hasil pengaruh dari negara lain yang lebih dulu mengembangkannya. Bisa saja itu melalui penjajahan, bisa saja itu melalui tekanan-tekanan tertentu. Banyak sekali negara-negara bekas jajahan, sistem pemerintahannya akan meniru negara yang menjajahnya. Walaupun adanya penyesuaian, tetapi secara umum biasanya mengacu pada sistem pemerintahan dan demokrasi negara tertentu. Contoh, pertikaian antara Israel dan Palestina mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam melakukan hubungan dengan Israel maupun Palestina. Indonesia mendukung perjuangan Palestina dan tidak melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Masyarakat Indonesia juga seringkali melakukan protes terhadap Israel karena adanya tayangan kekerasan Israel terhadap Palestina. Selanjutnya, pengaruh terhadap politik. Banyak negara yang memberikan perhatian besar terhadap pendidikan warganya, sehingga mereka berhasil menjadi negara maju. Banyak negara menjadi semakin memperhatikan pendidikannya. Interaksi antara wilayah, kota, desa, dan kota membuat masyarakat desa semakin menyadari pentingnya pendidikan. Di banyak negara, akses terhadap pendidikan menjadi semakin baik karena negara berupaya memberikan fasilitas pendidikan sampai ke desa. Banyak penduduk desa yang melanjutkan pendidikannya. Ya. Tentu kalian sangat mengenal dengan gedung ini. Inilah sekolah kita tercinta, tempat kalian menimba ilmu. Banyak di antara kalian juga dari desa, lalu kemudian sekarang pindah ke Kuala Lumpur, kota metropolitan, untuk pendidikan. Mungkin di antara kalian ada yang dulu sekolahnya seperti ini. Mungkin juga sudah ada yang seperti ini. Yang nantinya kalian akan lulus sarjana. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian paham